Pada video kali ini kami akan mempersembahkan video survei lalu lintas pada simpang Apil dan simpang biasa untuk melengkapi nilai UAS survei lalu lintas. Lokasi survei yang kami ambil untuk simpang Apil yang terletak di Jalan Jenderal Soeharto, Nyakoten 2, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, NTT, tepatnya di Monumen HKSN, dan untuk simpang biasa terletak di Jalan Palapan, Nyakoten 2, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, NTT. Untuk persimpangan Apil dan persimpangan biasa memiliki sebuah perbedaan, yaitu simpang Apil mengatur lalu lintas dengan cara meminimalkan konflik, baik konflik primer maupun konflik sekunder, dengan memisahkan waktu berjalannya arus. Simpang Apil juga digunakan untuk tujuan mempertahankan kapasitas persimpangan pada jam puncak dan mengurangi kecelakaan akibat tabrakan antara kendaraan dari arah yang berlawanan. Sedangkan untuk persimpangan biasa adalah area pada suatu wilayah yang menjadi tempat bertemunya dua ruas jalan atau lebih.
Baik, perkenalkan nama lengkap saya Stella Maris Melianti Moa, NIM 21237165524, kelas 5 PJJ. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan data survei lalu lintas simpang apil dan simpang biasa. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang perhitungan data survei simpang apil. Untuk survei simpang apil kali ini kami mengambil lokasi di Jalan Jenderal Soeharto, Naikoten 2, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Berikut merupakan data yang kami dapat di lapangan. Untuk golongan kendaraan, kami membagi kendaraan menjadi 12 golongan, yaitu golongan 1 sepeda motor, 2 sedan atau jeep, 3 bemo, 4 pick up atau minibox, 5A bus kecil, 5B bus besar, 6A truk ringan 2 sumbu, 6B truk sedang 2 sumbu, 7A truk 3 sumbu, 7B truk gandengan, 7C truk semi trailer, 8 kendaraan tidak bermotor. Kemudian periode pengamatan yang kami ambil dari jam 16.00 sampai 19.00 dengan interval waktu 15 menit. Pada survei kali ini kami menggunakan metode digital, yaitu kami menggunakan aplikasi multi-konter. Di sini terdapat 3 fase yang kami ambil, yaitu fase pertama fase selatan, fase kedua barat, dan fase ketiga utara. Setelah data dimasukkan dalam form ini, maka kita akan melanjutkan dengan perhitungan data. Pertama-tama kita akan menghitung nilai Q. Nilai Q didapat dari jumlah kendaraan pada jam puncak untuk arah belok kiri, belok kanan, dan lurus per fase. Contohnya untuk selatan, kita menjumlahkan jumlah kendaraan pada jam puncak arah belok kiri ditambah dengan arah belok kanan ditambah dengan arah lurus. Untuk arah utara dan arah barat, rumusnya sama. Kemudian lebar. Lebar yang kami dapatkan di lapangan adalah 12,5 untuk arah selatan, 15,7 untuk utara, dan 13,6 untuk barat. Untuk lebar efektif digunakan rumus lebar dibagi 2. Pada arah barat dan arah utara juga menggunakan rumus yang sama. Kemudian kita akan menghitung S0 atau arus jenuh dasar dengan rumus 600 dikali lebar efektif. Untuk arah utara dan arah barat rumusnya juga sama. Untuk LP didapatkan dari survei di lapangan. Kemudian di sini adalah waktu, lampu merah, lampu kuning, dan lampu hijau pada survei di lapangan. Kemudian kita akan melanjutkan dengan perhitungan arus kendaraan ringan, kendaraan berat, sepeda motor, kendaraan bermotor, rasio belok kiri, rasio belok kanan, arus kendaraan tak bermotor, dan rasio kendaraan tak bermotor. Pertama-tama kita akan menghitung arus kendaraan ringan, di mana golongan kendaraan untuk kendaraan ringan yang kami ambil adalah golongan kendaraan dari golongan 2 hingga 5A. Kemudian kita akan menginput data arus kendaraan ringan per fase dari arah belok kiri, lurus, dan belok kanan dengan cara sum kendaraan atau jumlah kendaraan pada jam puncak pada golongan 2 hingga 5A dari arah belok kiri. Untuk arah lurus dan belok kanan juga digunakan rumus yang sama. Lakukan hal yang sama untuk fase kedua dan fase ketiga. Tidak lupa juga kita menghitung total dari jumlah kendaraan pada belok kiri, lurus, dan belok kanan. Kemudian kita akan menghitung arus kendaraan ringan yang terlindung dengan cara arus kendaraan ringan dikali dengan EKRP. Hal yang sama digunakan untuk arah lurus dan belok kanan. Kemudian hitung totalnya. Untuk kendaraan berat, di sini kami mengambil golongan kendaraan dari 5B hingga 7C.
Setelah menginput data seperti rumus yang sebelumnya, maka kita akan menghitung arus kendaraan berat terlindung dengan mengkalikan arus kendaraan berat kendaraan per jam dikali dengan EKRP. Untuk fase 2 dan fase 3 rumusnya sama. Kemudian sepeda motor, golongan kendaraannya adalah golongan 1, dengan terlindungnya adalah arus sepeda motor kendaraan per jam dikalikan dengan EKRP-nya. Untuk kendaraan bermotor, di sini kami mengambil data dari golongan 8. Kemudian menghitung terlindungnya dengan cara menjumlahkan terlindung dari kendaraan ringan ditambah terlindung dari kendaraan berat ditambah dengan terlindung dari sepeda motor. Untuk arah lurus dan arah belok kanan serta arah belok kiri. Kemudian hitung totalnya. Setelah itu kita masuk pada perhitungan rasio belok kiri, di mana data yang didapatkan dari terlindung kendaraan bermotor pada belok kiri dibagi dengan total terlindung arah belok kiri, lurus, dan belok kanan kendaraan bermotor. Kemudian untuk rasio belok kiri didapatkan hasil dari rumus belok kanan dibagi dengan total terlindung dari arus kendaraan bermotor. Lakukan hal yang sama untuk fase 2 dan fase 3. Kemudian kita akan menghitung arus kendaraan tak bermotor yang datanya juga kami ambil dari golongan 8, serta kita akan menghitung rasio kendaraan tak bermotor. Untuk rasio kendaraan tak bermotor, kita dapatkan dari rumus total arus kendaraan tak bermotor dibagi dengan total arus kendaraan bermotor pada arus kendaraan bermotor terlindung. Kemudian enter. Lakukan hal yang sama untuk fase 2 dan fase 3. Setelah itu kita akan menghitung rasio kendaraan belok dan arus belok. Di sini kita masukkan data rasio belok kiri yang sudah kita dapatkan dari perhitungan rasio belok kiri di atas. Kemudian rasio belok kanan juga yang sudah kita dapatkan dari perhitungan di atas. Lebar efektif juga kita masukkan dari lebar efektif yang telah kita hitung di atas. Setelah itu kita akan menghitung arus jenuh, di mana arus jenuh ini kita mengambil data untuk arus jenuh dasar dari S0 yang sudah kita hitung di atas. Untuk nilai FUK dapat kita sesuaikan pada materi dengan jumlah data penduduk di lapangan. Karena data yang di lapangan untuk survei simpang apel kami yang kami dapatkan sekitar 4 juta penduduk di Kota Kupang, maka nilai FUK kami adalah 0,83. Kemudian nilai FKS. Nilai FKS juga disesuaikan dengan data di lapangan. Untuk nilai FG juga disesuaikan dengan data di lapangan dan dapat dilihat lagi pada materi. Untuk nilai FP dapat kita dapatkan dari LP dibagi 3 dikurang dengan lebar jalan, kemudian dikurang 2 dikali dengan LP dibagi 3
kurang dengan waktu hijau yang kita dapatkan di survei lapangan dibagi dengan lebar jalan, kemudian dibagi lagi dengan waktu hijau yang kita dapatkan dari survei. Lakukan hal yang sama untuk fase 1, 2, dan 3. Untuk FBKA atau faktor belok kanan, kita dapatkan dari 1 ditambah dengan rasio belok kanan dan dikali dengan 0,26. Lakukan hal yang sama untuk fase 2 dan fase 3. Kemudian untuk faktor belok kiri, kita dapatkan dari 1 dikurang dengan rasio belok kiri dikali dengan 0,16. Rumus yang sama digunakan untuk fase 1, 2, dan 3. Kemudian arus jenuh atau S didapatkan dari arus jenuh dasar atau S0 dikali dengan nilai FUK dikali dengan nilai FKS dikali dengan nilai FG dan dikali dengan nilai FP serta FBKA dan FBKI, kemudian enter. Lakukan hal yang sama untuk fase 2 dan fase 3. Kemudian kita akan menghitung rasio arus, rasio fase, waktu hijau, kapasitas, dan derajat kejenuhan. Di mana arus lalu lintas Q yang sudah kita dapatkan dari survei yang kita lakukan. Kemudian kita akan menghitung rasio arus dengan cara arus lalu lintas Q dibagi dengan arus jenuh S. Kemudian enter. Lakukan hal yang sama untuk fase 2 dan fase 3. Kemudian rasio fase didapat dari rasio arus dibagi rasio arus ditambah dengan rasio arus arah selatan ditambah lagi dengan rasio arus arah barat. Ini untuk perhitungan rasio fase arah utara. Untuk arah selatan dan arah barat dapat disesuaikan. Waktu hijau atau HI ini dapat kita dapatkan dari survei di lapangan. Dengan total yang kami dapatkan untuk waktu hijau adalah 60. Untuk kapasitas C, kita dapatkan dari arus jenuh dikali dengan waktu hijau dibagi dengan total dari atau waktu siklus lampu merah, hijau, dan kuning yang kita dapatkan di survei lapangan. Rumus yang sama juga digunakan untuk fase 2 dan fase 3. Kemudian derajat kejenuhan. Derajat kejenuhan didapatkan dari arus lalu lintas dibagi dengan kapasitas. Kemudian kita akan melanjutkan dengan perhitungan jumlah kendaraan antri, panjang antrian, rasio kendaraan terhenti, jumlah kendaraan terhenti, dan tundaan. Pertama-tama jumlah kendaraan antri. Untuk NQ1 didapat dari 0,25 dikali dengan waktu siklus dikali lagi dengan derajat kejenuhan dikurang 1 ditambah dengan akar dari derajat kejenuhan dikurang 1 pangkat 2 tambah 8 kali derajat kejenuhan kurang 0,5 dibagi dengan waktu siklus. Rumus yang sama digunakan
untuk fase 1, 2, dan 3 atau utara, selatan, dan barat. Kemudian untuk NQ2 didapat dari waktu siklus dikali dengan 1 kurang waktu hijau dibagi dengan waktu siklus dibagi lagi dengan 1 kurang waktu hijau dibagi lagi dengan waktu siklus dikali lagi dengan derajat kejenuhan dan dikali dengan arus lalu lintas Q dibagi dengan 3600. Rumus yang sama digunakan untuk fase 1, 2, dan 3. Kemudian untuk nilai NQ didapat dari NQ1 ditambah dengan NQ2. Kemudian NQ max di sini kami dapatkan dari survei di lapangan. Kemudian kita akan menghitung panjang antrian dengan rumus NQ dikali 20 bagi 6,25. Untuk RKH didapat dari 0,29 dikali dengan NQ dibagi dengan arus lalu lintas dikali dengan waktu siklus dikali 3600. Untuk NKH didapat dari arus lalu lintas Q dikali dengan RKH. Kemudian untuk menghitung tundaan lalu lintas rata-rata atau TL didapat dari waktu siklus dikali 0,5 dikali 1 kurang waktu hijau dibagi dengan waktu siklus pangkat 2 dibagi 1 kurang waktu hijau dibagi dengan waktu siklus dikali dengan derajat kejenuhan ditambah dengan NQ1 dikali 3600 dan dibagi dengan waktu siklus. Untuk fase 2 dan 3 menggunakan rumus yang sama. Kemudian untuk tundaan geometri rata-rata didapat dari 1 kurang RKH dikali dengan 0,6 dikali dengan 6 tambah rasio kendaraan terhenti dikali 4. Untuk tundaan rata-rata didapat dari tundaan lalu lintas rata-rata ditambah dengan tundaan geometri rata-rata. Rumus yang sama digunakan juga untuk fase 2 dan 3. Kemudian tundaan total didapat dari tundaan rata-rata dikali dengan arus lalu lintas. Untuk tundaan simpang rata-rata dengan cara average dari tundaan rata-rata fase 1 hingga fase ketiga. Pil ini adalah berdasarkan dari hasil data perhitungan survei lalu lintas kami.
pada simpang apel di Jalan Jenderal Soeharto Naikoten 2, Kota Kupang, NTT, tepatnya pada Monumen HKASN, kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa arus lalu lintas melebihi kapasitas dari Jalan Jenderal Soeharto sehingga mengakibatkan derajat kejenuhan lebih besar dari 1, yang mengakibatkan jalan tersebut kurang efektif dalam penggunaannya. Maka perlu adanya perubahan terhadap waktu siklus, yakni penambahan durasi pada lampu hijau dan penanaman rambu dilarang parkir di sekitar lengan simpang. Selanjutnya, kita akan melakukan perhitungan pada data survei simpang biasa, di mana lokasi yang kami ambil untuk survei simpang biasa ini berada di Jalan Palapa, Naikoten 2, Kota Kupang. Di sini kita akan menginput data pendekatan minor C, minor A, mayor B, dan mayor D. Untuk data ini bisa kita dapatkan dengan menghitung kendaraan ringan tiap arah seperti arah belok kiri, arah lurus, dan arah belok kanan pada jam puncak yang telah kita dapatkan dari survei di lapangan. Begitu juga dengan kendaraan sedang, sepeda motor, dan kendaraan tak bermotor dengan cara, contohnya kita menghitung kendaraan ringan dengan cara zoom kendaraan ringan pada arah belok kiri pada jam puncak yang telah kita tentukan. Kemudian enter. Lakukan hal yang serupa untuk arah lurus. Zoom arah lurus kendaraan ringan pada jam puncak sesuai dengan pendekatan masing-masing, tipe pendekatan masing-masing. Begitu juga arah belok kanan. Untuk kendaraan sedang, sepeda motor, dan kendaraan tak bermotor bisa disesuaikan dengan rumus kendaraan ringan. Kemudian kita menghitung jumlah total dari kendaraan ringan, kendaraan sedang, sepeda motor, dan kendaraan tak bermotor di satu arah seperti arah belok kiri, maka kita menghitung jumlah kendaraan ringan, kendaraan sedang, sepeda motor, dan kendaraan tak bermotor, jumlahnya semua pada arah belok kiri, kemudian arah lurus, kemudian arah belok kanan. Lakukan hal yang serupa untuk pendekatan lainnya. Setelah itu kita melanjutkan dengan perhitungan komposisi lalu lintas, di mana pada komposisi lalu lintas ini data kendaraan per jam tiap golongan kendaraan seperti mobil penumpang, kendaraan sedang, sepeda motor didapatkan dari data pendekatan yang sudah kita cakar di atas. Setelah itu kita menginput datanya dan kita akan menghitung SMP per jamnya. SMP per jam didapatkan dari kendaraan per jam yang sudah kita dapatkan dari cakaran di atas dikali dengan koefisien dari golongan atau jenis golongan kendaraannya. Seperti ini untuk mobil penumpang kita dapat SMP per jamnya dengan cara kendaraan per jam dikali koefisiennya itu 1. Untuk kendaraan sedangnya kendaraan per jam dari pendekatan dikali dengan koefisien dari kendaraan sedang. Begitu juga dengan sepeda motor. Kemudian hitung Ki totalnya dengan sum Ki BKI, Ki lurus, Ki BKA dari kendaraan per jam dan hitung Ki total dari SMP per jam. Setelah itu kita akan hitung faktor K, di mana kendaraan per jamnya didapat dari sum kendaraan per jam dari mobil penumpang, kendaraan sedang, dan sepeda motor. Begitu juga dengan SMP per jam pada faktor K didapat dari sum SMP per jam mobil penumpang, kendaraan sedang, dan sepeda motor. Kemudian untuk RB didapat dari arus belok kiri dibagi dengan total dari semua arus dari belok kiri, lurus, dan belok kanan. Begitu juga untuk belok kanan didapat dari faktor K Ki BKA dibagi dengan Ki total dari SMP per jam dari faktor K. Setelah itu di sini ada data Ki KTB seperti yang sudah kita dapat dari cakaran di atas. Untuk total jalan manor juga digunakan rumus yang sama. Setelah itu kita masuk pada total jalan mayor KMA, di mana total jalan mayor KMA ini didapat dari untuk MP-nya didapat dari jumlah Ki BKI kendaraan per jam MP ditambah Ki BKI
Ki BKI total jalan minor MP ditambah lagi dengan Ki BKI jalan mayor dari pendekatan D, kemudian enter. Lakukan hal yang sama untuk Ki lurus dan Ki BKA. Rumus yang digunakan untuk SMP per jam juga sama. KS SM juga mengikuti dari MP. Kemudian untuk faktor K dan SMP per jam faktor K juga menggunakan rumus yang sama. Untuk RB, Ki BKI total jalan mayor SMP per jam dari faktor K dibagi dengan total dari jalan minor KMI dan jalan minor KMA. Setelah itu kita menghitung RMI dan RKTB, di mana RMI didapat dari KMI per kitot. RKTB juga didapat dari KKTB per KKB. Kemudian kita akan menghitung LA, LC, LAC, LB, LD, LBD. Untuk LA, LC dan LAC dapat disesuaikan dengan survei di lapangan dan materi. LAC didapatkan dari average LA bagi LC. Kemudian LB disesuaikan dengan survei lapangan dan materi. Untuk LBD juga average LB dan LD. Untuk LP rata-rata didapat dari average LAC dan LBD. Setelah itu kita akan menghitung lebar pendekat rata-rata FLP yang didapat dari 0,7 ditambah 0,0866 dikali dengan LP rata-rata. Untuk jalan median mayor FM disesuaikan. Untuk FUK disesuaikan dengan jumlah penduduk pada lokasi yang kita ambil. Hambatan samping juga disesuaikan dengan materi dan data yang kita dapat dari lapangan. Untuk belok kiri, FBKI didapat dari 0,84 ditambah 1,61 dikali dengan total jalan mayor KMA RB. Rasio minor atau total FRMI sama dengan 1,19 dikali dengan RMI pangkat 2 kurang 1,19 kali RMI tambah 1,19. Derajat kejenuhan didapat dari arus lalu lintas Q total dibagi dengan kapasitas C. Tundaan lalu lintas simpang TLL sama dengan 1,504 dibagi 0,2742 dikurang 0,2042 dikali dengan derajat kejenuhan kurang 1 kurang derajat kejenuhan pangkat 2. Untuk tundaan lalu lintas jalan mayor TLL MA didapat dari
0,0503 dibagi 0,346 kurang 0,246 dikali dengan derajat kejenuhan dikurang dengan 1 kurang derajat kejenuhan pangkat 1,8. Kemudian untuk tundaan lalu lintas jalan minor TLLMI didapat dari Ki total jalan mayor dan minor dikali dengan tundaan lalu lintas simpang dikurang dengan total jalan mayor KMA kendaraan SMP per jam dikali dengan tundaan lalu lintas jalan mayor TLLMA dibagi dengan total jalan minor SMP per jam. Tundaan geometrik simpang TG didapat dari derajat 1 kurang derajat kejenuhan dikali dengan 6 kali dengan RB dari total jalan mayor, kemudian ditambah 3 dikali 1 kurang RB dari total jalan mayor ditambah 4 dikali dengan derajat kejenuhan. Tundaan simpang didapat dari tundaan lalu lintas simpang ditambah dengan tundaan geometri simpang. Kisaran peluang antrian PA persen sama dengan 20-40 disesuaikan dengan materi pada MKJI atau materi lainnya. Kesimpulan dari kelompok kami untuk survei simpang biasa yaitu berdasarkan dari data hasil perhitungan survei lalu lintas kami pada simpang biasa di Jalan Pelapan Ekoten 2 Kota Kupang NTT, kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa arus lalu lintas total yang terjadi lebih kecil dibandingkan dengan kapasitas jalan, sehingga derajat kejenuhannya di bawah angka 1, maka simpang pada jalan ini masih layak digunakan dan tidak perlu adanya perubahan. Sekian dan terima kasih.